Geger. Akhirnya terbongkar alasan Fuji dan Pharrell semakin menunjukkan kebersamaan mereka dan selalu bahagia saat melakukan aktivitas bersama. Ya, seperti diketahui, setiap momen yang dilalui selalu dipenuhi dengan canda tawa dan juga kehangatan. Dari pertemuan hingga berbagai aktivitas yang mereka lakukan berdua. Keduanya pun tampak begitu menikmati setiap momen satu dengan yang lainnya. Lalu, apakah kebersamaan yang mereka lalui selama ini cukup untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius? Ataukah mereka hanya menikmati waktu bersama tanpa ada sebuah kepastian? Semua tanda-tanda itu pun akan dibaca secara tuntas dengan analisa dari psikolog seperti berikut ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, cinta memang selalu punya caranya tersendiri untuk menghadirkan kebahagiaan yang tidak terduga. Yang kali ini, kita semua sedang dimanjakan dengan kisah kedekatan manis antara Fuji dan Pharrell. Dua sosok anak muda yang penuh pesona ini belakangan memang diketahui kerap terlihat menghabiskan waktu bersama. Kebersamaan mereka yang semakin intens pun sukses membuat banyak hati para penggemarnya menjadi berdebar-debar. Dan juga berharap agar kisah ini pun bermuara pada cinta yang sesungguhnya. Yang terbaru, ketika Fuji kembali diduga memberikan sebuah sinyal yang begitu manis lewat unggahan di media sosialnya. Dalam potret penuh kehangatan bersama keluarga besarnya. Saat itu, mereka pun merayakan momen lebaran. Fuji dalam caption tersebut seperti diketahui menuliskan sebuah kalimat yang begitu menyentuh hati dan ia pun berujar sebagai berikut. Kalau saya, tolong diungkapkan. Sebuah kalimat yang sederhana namun syarat makna. Tak sedikit yang meyakini bahwa hal ini adalah sebuah isyarat dari Fuji yang tengah menikmati kebahagiaan dari kedekatannya dengan Pharrell. Namun di sisi lain, Fuji sepertinya merindukan kepastian yang lebih nyata. Menurut analisis psikolog, ungkapan ini pun bisa menjadi bentuk harapan dari Fuji untuk mendapatkan kepastian akan hubungannya dengan Pharrell. Menurutnya, bagaimanapun cueknya Fuji, ia pun tetap seperti wanita pada umumnya yang tentu menginginkan perasaan yang terucap dengan jelas, bukan sekedar tersirat melalui kebersamaan yang terus terjalin. Kalau menyatakan lewat tulisan, ini kan kesannya apalagi kalau dipublikasikan gitu ya, kesannya jadi tidak, sifatnya tidak langsung ke yang bersangkutan gitu. Orang jadi menebak-nebak. Ada baiknya kalau yang terkait menyatakan perasaan, ya langsung kepada yang dituju gitu. Ya, aku punya perasaan sama kamu, aku ingin menjalin hubungan lebih serius dengan kamu gitu ya. Tapi kalau ditujukan lewat tulisan, dipublikasikan di media sosial yang sifatnya terpublikasi secara umum, ini kan seperti mengisyaratkan seperti apa ya, harapan, keinginan, atau mungkin sindiran gitu ya, supaya karena kan mungkin dia ragu untuk menyatakan secara langsung karena menganggap bahwa aku perempuan, aku tidak mungkin untuk menyatakan rasa sukaku lebih dulu gitu. Jadi berharap dengan kalimat sindiran ini atau ungkapan yang bersifat umum ini, dia akan mengerti lalu mengungkapkan. Harapannya bisa jadi seperti itu. Rasanya cukup manusiawi gitu ya, sebagai perempuan sudah didekati dengan beragam perlakuan-perlakuan yang baik gitu ya, perlakuan-perlakuan yang sepertinya nampak menunjukkan kedekatan atau
hal-hal yang seperti ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya perasaan atau tidak ada maksud untuk menjalin hubungan yang lebih serius gitu ya. Biar bagaimanapun tetap harus ada momen yang memang atau pernyataan yang betul-betul menyiratkan secara langsung tentang perasaan satu sama lain, agar lalu masing-masing bisa paham bagaimana aku harus menempatkan diri, bagaimana aku harus menjalani hubungan ini selanjutnya. Apakah hanya sebatas teman, apakah bisa ke arah yang lebih serius gitu ya. Jadi pernyataan ini dibutuhkan untuk memang sama-sama paham aku ada di posisi apa dan harus bagaimana. I like to be educated, but I'm so... Ya, masih melanjutkan kisah manis yang tengah terjalin antara Fuji dan Farel yang terus berlanjut dengan nuansa penuh kebahagiaan dan kehangatan. Menurut analisis psikolog, meskipun keduanya tampak begitu menikmati setiap momen kebersamaan mereka, menurutnya ada satu hal yang kini tengah mereka alami secara bersamaan. Baik Fuji maupun Farel kini berada dalam tahap meyakinkan diri mereka masing-masing. Di balik tawa dan keakraban yang terlihat, sepertinya ada sebuah pertanyaan besar yang mungkin masih mereka cari jawabannya. Apakah yang mereka rasakan ini lebih dari sekedar pertemanan? Apakah ada perasaan yang lebih dalam yang bisa membawa mereka untuk melangkah ke tahap yang lebih serius? Lebih lanjut, sang psikolog pun juga mengatakan, dalam proses ini, Fuji dan Farel pun tengah mengevaluasi perasaan mereka masing-masing. Apakah ada rasa yang lebih dari sekedar teman? Dan apakah ada cinta yang cukup kuat untuk membawa mereka ke hubungan serius? What would happen if I took a chance? It's always hard. Dari proses belum kenal, lalu istilahnya gini, lalu melihat bahwa kayaknya orang ini cocok deh untuk aku jadikan pasangan. Sebelum masuk ke tahap untuk menyatakan perasaan, ini kan ada proses-proses pendekatan terlebih dahulu. Proses pendekatan ini dilalui atau dijalani oleh beragam pasangan dengan cara yang juga beragam. Bergantung pada mungkin apa yang ingin mereka ketahui dari pasangan masing-masing gitu. Kalau lalu melihat Farel dan Fuji melakukan beragam kegiatan, bisa jadi mereka memang melakukan proses pendekatan dalam arti karena mereka berasal saat ini dari dua bidang pekerjaan yang cukup berbeda gitu ya. Farel yang memutuskan masuk ke dunia politik, lalu Fuji yang sedang berkecimpung sebagai seorang selebgram. Ini kan pasti membutuhkan proses pengenalan untuk memastikan apakah masing-masing ini bisa fit in dengan tuntutan nanti pekerjaan yang akan dijalani oleh mereka masing-masing kalau lalu berubah menjadi pasangan gitu ya. Memastikan apakah lalu dengan proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mereka juga ngecek juga, aku punya perasaan berlebih nggak ya gitu, perasaan berbeda bukan sekadar teman. Apakah aku punya rasa sayang, rasa cinta yang memungkinkan perasaan itu lalu bisa mendukung untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi kalau saya melihatnya ini masih sebatas proses pendekatan, proses penilaian, belum sampai istilahnya ya, mereka masih berupaya meyakinkan diri masing-masing apakah dari proses pendekatan ini mereka betul-betul sudah yakin atau mantap untuk menjadikan satu sama lain sebagai seseorang atau partner hidup kemudian. Ya, meski menurut psikolog, hubungan antara Fuji dan Farel kini tengah dalam tahap yang cukup mengejutkan. Sementara itu, lain halnya dengan psikolog, ahli tarot Denny Darko juga memiliki jawabannya sendiri saat ditanya soal hubungan Fuji dan Farel Bramasta ke depannya. Pasalnya, saat sesi pembacaan tarotnya, Denny Darko secara tidak sengaja menarik sebuah kartu yang berisikan simbol pernikahan. Mata dan hatinya pun langsung tertuju pada pertanda besar ini, membuatnya semakin yakin bahwa Fuji dan Farel memang berjodoh. Bahkan menurutnya, sangat mungkin mereka pun akan menikah dalam waktu dekat. Dengan penuh keyakinan, Denny Darko bahkan mengungkapkan bahwa Fuji dan Farel kemungkinan besar akan menikah di tahun 2025 ini. Ya kalau saya lihat mereka ini sangat besar kansnya menikah. Tapi saya nggak melihat tahun ini, tapi melihat semua perubahan-perubahan yang ada. Apalagi ini akan ada sebuah pertemuan di Bali ini tadi. Saya kok merasakan itu bisa saja sangat dimajukan.
Dan pernikahan itu sangat mungkin. Saya pikir ini tuh sesuatu yang apa ya, udah berubah. Awalnya itu saya tahu dan saya yakin ini settingan. Karena memang nggak ada perasaan di antara mereka berdua. Bahkan kalau kalian mencari kalau misalkan di YouTube ya, Denny Darko, Feral Fuji atau Fuji Feral seperti itu, kalian lihat bahwa dari awal saya mengawal hubungan mereka ini, awalnya itu Feral nggak punya perasaan, Fuji tapi kayak lebih ke kayaknya oke juga nih. Tapi seiring berjalannya waktu, itu mereka ini semakin dekat dan apapun yang ada di sekitar mereka ini sepertinya mendukung, kayak semesta itu bersama dengan mereka. Di tengah hebohnya pernyataan psikolog dan juga ahli tarot Denny Darko, sebelumnya Haji Faisal ayah Fuji pun juga sempat memberikan wejangan saat sang putri sedang dekat dengan Verrell Bramasta. Lantas, apa kata Haji Faisal? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah ramainya perbincangan mengenai kedekatan Fuji dan Verrell, Haji Faisal pun memberikan sebuah wejangan bijak untuk sang putri tercinta. Sebagai ayah yang selalu mendukung kebahagiaan Fuji, Haji Faisal mengakui bahwa Verrell adalah sosok pria yang baik dan juga pintar. Tak hanya itu, ia pun juga menilai bahwa Verrell bukan sekedar selebriti, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki masa depan cerah. Lebih jauh, Haji Faisal pun juga melihat langkah dari Verrell yang memperkenalkan Fuji kepada keluarganya sebagai bentuk sikap yang baik dan juga penuh keseriusan. Bagi Haji Faisal, memperkenalkan pasangan kepada keluarga adalah salah satu tanda bahwa hubungan tersebut dijalani dengan niat baik dan juga niat terbuka. Hal itu pun tentu menjadi poin positif bagi Fuji dalam menjalani kedekatannya dengan Verrell. Ya, kalau menurut saya sih si Farel ini kan orang baik dan juga pintar, itu menurut saya sih. Kalau saya soal itu menanggapinya begini ya, karena Farel ini kan sudah beda ya dengan dulu. Kenapa? Farel ini sekarang sudah bukan lagi public figure aja, tapi seorang pemimpin. Tentu kalau seorang pemimpin dia tentu akan menunjukkan sikap dan sifat dia bahwa dia bukanlah orang-orang yang yang sembrono menurut saya. Artinya orang-orang yang apapun yang akan dia lakukan karena dia sudah dicap sebagai seorang pemimpin, dia tentu berpikir panjang agar sesuatu itu jangan berefek negatif ya. Tentu sesuatu itu terlebih dahulu sebelum dia bergaul dengan seseorang, dia perkenalkan, itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Bergaul dengan seseorang, apakah bagaimanakah tanggapan keluarga. Terlepas dari bagaimana kelanjutannya, itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa mendahului siapa, Tuhan yang mempunyai. Tapi supaya jangan terjadi nanti hal-hal yang kurang baik di belakang hari, dia perkenalkan dulu dengan keluarganya. Bagaimana reaksi keluarganya, bagaimana tanggapan keluarganya. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik, yang pantas diacungkan jempol menurut saya. Artinya dia sudah menunjukkan seorang Farel yang berjiwa peduli ya, berjiwa tidak mau sampai citra orang rusak, pribadi orang rusak, baik nama baik orang atau segala macam di belakang hari ya. Karena ini apapun yang terjadi kalau kita sudah menjadi figur ini kan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat, dan itu pro dan kontra tetap ada. Jadi dia menghindar dari hal-hal sesuatu yang tidak tepat di belakang hari. Sementara itu, tak hanya dari Fuji, Vena Melinda selaku ibunda Verrell turut memberikan pandangannya mengenai sosok Fuji. Bunda Vena tidak menampik bahwa Fuji adalah wanita yang cerdas dan juga pintar dalam membawa diri. Vena pun melihat Fuji sebagai sosok yang mandiri, penuh semangat,
serta memiliki kepribadian yang menyenangkan. Kenal dong, kan waktu itu sama mama papanya Fuji ya, oma opa, Gala, itu ketemuan berapa kali di acara TV. Mereka keluarga yang guyup ya. Saya termasuk yang salut, apalagi Fuji dengan usianya yang sekarang TikToknya luar biasa. Mau belajar gimana caranya bisa berapa puluh juta itu, berarti kan kreatif ya, setiap hari pasti punya ide-ide yang bagus ya, sangat keluarga yang sangat bisa jadi contoh ya. Intinya terbaik buat Feral Atala, siapapun itu, kan seperti aku bilang sebagai seorang ibu, doa itu harus, tinggal siapapun itu bukan kewenangan kita, benar nggak? Iya. Karena jodoh, maut, dan rezeki itu di tangan Allah. Yang penting didoain. Ya, dukungan dari kedua keluarga ini pun tentu menjadi sebuah angin segar bagi hubungan Fuji dan Feral. Meski begitu, sebelumnya Feral pun juga sempat angkat bicara terkait sosok Fuji. Lantas, apa kata Feral? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di sisi lain, atau tepatnya pada saat momen Idul Fitri kemarin, Feral pun sempat berujar bahwa Fuji bukanlah sosok perempuan biasa baginya. Ia pun melihat Fuji sebagai seorang gadis yang mandiri. Di umurnya yang masih sangat muda, Fuji pun sangat produktif membuat konten yang membuatnya banyak digemari oleh pengikutnya di sosial media. Bahkan, Feral pun juga menyebut Fuji sebagai anak gaul Jakarta. Yang pasti dia perempuan yang mandiri ya, masih muda tapi hebat, produktif, anak gaul kayaknya, anak gaul Jakarta. Calon istri idaman bukan? Aduh, makasih ya teman. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.